tes. Selamat pagi adik-adik. Om Swastiastu. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan materi atau pelajaran. Mungkin ini pertemuan pertama di mata pelajaran tata hidangan. Sebelum saya melanturkan materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ayu Putu Ari Utami. Nah, adik-adik bisa panggil saya Ibu Ari. Dan saya dari Tegalantang, Ubud, dan usia saya bisa dilihat di slide kalian. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa kayak komunikasi ya. Kalau saya bilang apakah adik-adik paham, saya minta jempol kalian seperti ini. Bisa dipraktekkan? 2 thumbs up. Good. Ya. Masih ada yang belum? Oke. Kalau saya bilang apakah kalian paham? Seperti ini. Oke? Do you understand? Oke, cool. Nah, untuk pelajaran tata hidangan di kelas 10 akan yang mengisi hanya saya. Nanti kalau di kelas 2 itu ada 2 orang, kelas 3 juga ada 2 orang. Nah, untuk di kelas 10 sendiri saya yang mengajar, jadi full. Ya, kalau kalian ada beberapa yang belum masih bisa dipahami, bisa chat saya, dan nanti juga akan ada e-learning, semua materi berupa video, kemudian PowerPoint, dan juga beberapa materi-materi, itu akan saya upload di e-learning. Semoga kalian sudah bisa mengakses e-learning ya. Sudah semua mengakses e-learning? Oke, cool. Nah, di pelajaran tata hidangan atau yang sering kalian dengar yaitu Food and Beverage Service, di kelas 10 kalian akan mendapatkan pelayanan. Jadi masih teori ya. Jadi bagaimana apa itu tata hidangan, bagaimana cara melayani tamu di restoran, kemudian masih simpel sekali. Kemudian di kelas 2 nanti kalian akan dapat bar. Jadi di kelas 2 kalian akan tahu bagaimana cara membuat minuman, bagaimana cara membuat minuman alkohol maupun non-alkoholik, kemudian bagaimana membuat kopi, membuat tea. Nah, jadi di sana. Nah, di sini pertemuan kali ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman. Ya, nanti kalian akan harus tahu pengertian makanan dan minuman. Kemudian menyebutkan peralatan makanan dan minuman yang digunakan di restoran. Oke. Dan setelah itu menjelaskan perencanaan menata ruang makan. Ketiga ini yang akan saya nanti tanyakan ke kalian. Contohnya nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab ataupun random, saya akan bilang, oh ya Putu Sugia atau siapa ya, Dewi Aulia, coba kamu jelaskan apa itu makanan dan minuman. Mungkin saya akan drill. Oke? Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Oke, jadi yang pertama, apa itu food and beverage? Dan apa itu restoran? Jadi food and beverage itu dan restoran itu berbeda ya. Nah, kalau food and beverage di sini, pada umumnya merupakan usaha di bidang makanan dan minuman, sedangkan secara khususnya yaitu sebuah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan dan minuman, serta kebutuhan secara komersial dan profesional. Itu pengertian food and beverage. Sedangkan kalau restoran itu adalah bangunannya. Jadi salah satu jenis jasa yang bertempat di sebagian atau di seluruh bangunan yang permanen yang dilengkapi pula dengan peralatan dan perlengkapan. Seperti itu.
Ya, jadi beda. Kalau restoran itu adalah tempatnya. Oke. Jadi bisa di screenshot materinya ya, kalau seandainya mau. Oh ya. Oke. Next. Nah, jenis-jenis restoran. Mungkin kata restoran itu sebenarnya sudah lumrah atau sudah familiar sekali, apalagi kita tinggal di daerah Ubud, baru keluar dari rumah aja sudah ada warung, sudah ada restoran, tempat-tempat makan, jadi sudah umum sekali ya. Namun secara teorinya, restoran itu ada 3 klasifikasi ya adik-adik ya. Pertama, namanya formal restoran. Nah, formal restoran ini adalah industri jasa pelayanan makan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Maksudnya eksklusif di sini adalah contohnya seperti ini. Pelayanannya mewah, harga makanannya mahal, kemudian alat-alatnya juga mahal. Contohnya seperti menggunakan perak, silver atau gold dan sebagainya. Dan dekorasi juga mewah. Dari segi pelayanan, kalau mau makan ke restoran formal, itu harus menggunakan pakaian yang lengkap. Jadi harus menggunakan dress bagi yang perempuan, kemudian yang laki-laki menggunakan jas, seperti itu. Ya. Kemudian menggunakan tata cara makan atau yang disebut dengan table manner. Nah, kalau seandainya nanti COVID ini sudah berlalu, kemungkinan akan ada materi table manner dan prakteknya. Ya, semoga bisa diaplikasikan segera. Nah, jadi contoh daripada formal restoran itu seperti main dining room. Main dining room itu adalah sebuah restoran yang bersifat formal sekali. Contohnya seperti ada honeymoon, kemudian dari orang-orang yang VIP, very important person, mereka dinner atau lunch di sebuah restoran yang high class, kemudian dengan dekorasi yang private. Jadi lebih private ya. Artinya tidak ramai orang. Kemudian yang melayani juga satu waiter, satu table. Jadi sangat eksklusif sekali. Itu kalau main dining room. Kemudian ada gourmet restoran. Gourmet restoran ini adalah restoran formal di mana orang-orang yang datang ke restoran itu adalah orang-orang yang memang paham menu, paham dengan makanan, paham dengan minuman, sejenis halnya orang-orang yang reuni di dalam sebuah seminar. Jadi contohnya seperti ini, ada tempat restoran yang kalau di sini di mana ya? Kalau di Ubud contohnya seperti di apa ya namanya ya? Kayak Bridges Bali Restoran itu casual fine dining atau main dining room. Kemudian Mozaik, mungkin pernah dengar ya, ataupun pernah lewat di sana. Nah, itu bisa disebut gourmet restoran atau juga bisa disebut dengan main dining. Gourmet restoran itu adalah orang-orangnya yang memang paham di bidang F&B. Jadi mereka berkumpul, mereka tasting food, tasting beverage, kemudian saling mengomentari satu sama lain. Nah, itu disebut dengan gourmet restoran. Oke? Nanti saya akan tanyakan ke kalian apa kira-kira itu gourmet, apa itu main dining room, restoran ya. Next, jenis yang kedua itu adalah informal restoran. Jadi kebalikan daripada formal. Kalau formal restoran tadi resmi, yang informal berarti tidak resmi. Ya. Nah, kalau informal restoran itu sering sekali kita lihat di jalan-jalan atau by the street. Kalian lewat, sudah lihat pinggiran-pinggiran itu ada banyak restoran-restoran pinggir jalan. Kalian pakai celana pendek, pakai pants, kemudian pakai baju tank top biasa aja, kalian bisa masuk ke restoran itu. Namun kalau di formal restoran, no way. Jadi kalian tidak bisa masuk ke restoran menggunakan pakaian yang acak-acakan. Ya, ada norma, ada rule-nya. Okay. Nah, contoh restoran informal seperti cafe, cafetarian, fast food, kemudian coffee shop, seperti itu. Fast food ya, mungkin adik-adik tahu itu fast food?
Yes or no? Oh, tahu ya. Oke, siapa itu yang tahu? Dewi. Oke. Iya, jadi kalau fast food, makanan siap saji ya adik-adik. Contohnya kalau di Ubud itu banyak sekali, kayak ada ACK, tidak boleh menyebutkan merek ya, Ted. Jadi makanan siap saji, kalian bayar langsung dapat makanan, itu namanya fast food. Itu termasuk informal. Oke. Coffee shop itu sudah menjamur di daerah Ubud. Banyak sekali ya, ketika ya in the morning when having breakfast, itu banyak tamu-tamu yang duduk di pinggiran jalan sambil having tea and coffee. Itu namanya coffee shop. Oke, kemudian diskotik. Kalau di Ubud kayaknya hampir nggak ada ya. Kalau dulu ada di daerah Sanggingan, kalau sekarang sudah nggak ada. Sekarang kalau diskotik di daerah Seminyak sama Kute itu paling banyak. Kalau daerah Ubud kayaknya sudah hampir nggak ada. Kalau dulu ada, sekarang udah tidak. Next. Yang ketiga itu specialty restoran. Nah, specialty restoran ini yaitu tempat makan yang memiliki tema tersendiri. Contohnya Japanese restoran. Misalkan adik-adik melihat sebuah restoran yang ada dekorasi lampionnya, kemudian makanannya adalah ciri khas negara mereka, nah itu disebut dengan specialty restoran. Contohnya kayak Japanese restoran terkenal dengan susinya, kemudian Italian restoran terkenal dengan pizzanya, kalau Balinese restoran terkenal dengan apa? Babi gulingnya ya. Nah, seperti itu. Jadi, specialty restoran adalah restoran yang mempunyai identitas tersendiri terhadap makanan itu sendiri. Ya, jadi saya jelaskan kembali, restoran itu ada 3 jenis. Yang pertama ada formal restoran, kemudian ada informal, dan ada specialty restoran. Silakan dicatat ya. Next. Nah, siapakah yang bertugas melayani tamu di restoran? Ada berapa? Ada 2. Ya, bagi yang laki-laki disebut dengan apa? Ayo. Desa. Waiter. Yang perempuan? Waitress. Good. Ini dia. Nah, menjadi seorang waiter dan waitress itu tidak mudah ya, adik-adik. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, menjadi seorang waitress itu pertama harus punya soft skill selain hard skill. Kalau soft skill itu adalah kemampuan berbahasa asing. Kalian harus mampu berkomunikasi dengan tamu, dengan orang-orang yang dari luar negeri, kemudian mengetahui makanan, jenis-jenis makanan, ya. Contohnya sup, what is pumpkin soup? How do you serve the soup? Can I eat for vegetarian? I'm vegetarian. Can I eat that? Nah, jadi kalian harus tahu food knowledge, pengetahuan makanan. Nah, itu maksudnya soft skill. Kalau hard skill, satu ya harus tahu bagaimana cara melayani tamu. Ya, menangani tamu komplain, kemudian memecahkan sebuah problem di sana, kemudian cepat kerjanya juga harus cepat, lebih efisien, cara men-set up table, cara melipat napkin, cara membuat minuman, membuat coffee, tea, alkoholik, non-alcoholic beverage, itu hard skill. Jadi harus menguasai keduanya. Oke. Nah, menjadi seorang waiter dan waitress itu ada syaratnya. Mungkin sudah pernah kita bahas ya pada saat masa orientasi. Nah, yang ini. Yang pertama, syarat menjadi seorang waiter atau waitress itu adalah grooming. Grooming itu adalah penampilan. Penampilan apa yang dimaksud? Jadi yang pertama adalah cleanliness of the body, kebersihan badan. Kemudian skin, kebersihan kulit. Kemudian hair, rambut. Kemudian beard and mustache. Kemudian hands and nails. Apalagi? Mouth and teeth.
outfit, stocking, shoes, gold, and jewelry. Nah, nggak boleh ya kalau kalian nanti kerja di restoran menggunakan emas-emas dan perak kebanyakan. Pakai kalung yang 24 karat, kemudian pakai gelang yang kayak rantai panjang seperti itu, jangan, nggak boleh ya. Nanti tamunya nggak ada nafsu makan lihatnya. Oh, kelihatan cantik sekali ya, ternyata terlalu banyak aksesorisnya. That's not good. The next is uniform. Seragam, ya. Seragam itu harus bersih, disetrika, dicuci. Jangan hari ini kalian pakai, besok kalian pakai lagi, 3 hari pakai lagi, 4 hari baru kalian cuci. Itu lipannya kelihatan sekali ya di sini, di belakang leher kalian jadinya. Ya, ada yang ketawa. Oke, next. Nah, yang kedua adalah tingkah laku. Ini sangat penting sekali ketika kalian bekerja di bidang pariwisata. Tingkah laku itu sangat dijaga ya. Kalian bekerja tidak sendiri, kalian bekerja dengan tim. Jadi harus tahu bagaimana how to work with team. Yang pertama yang harus kalian pahami di sini adalah sikap sopan santun dalam berbicara. Kalian harus tahu mana yang lebih dewasa, lebih tua, bagaimana cara kalian berbicara dengan mereka, bagaimana bicara dengan atasan, bagaimana cara dengan teman, bagaimana dengan bawahan, dan bagaimana cara bicara dengan tamu itu harus dipahami ya, karena kalian bukan anak-anak lagi. Sudah umur 16 ya, udah SMK, sudah tidak SMP lagi. Kemudian sikap gaya bicara sudah, sikap badan. Nah, ini juga. Sikap badan saat berbicara dapat memberikan daya tarik tersendiri dan dapat menghidupkan suasana. Ini juga sangat penting ya adik-adik. Next, jujur. Jujur, berdedikasi, tepat waktu. Bekerja di pariwisata, kerja jam 7 kurang 15 sudah ada di tempat kerja. Itu orang yang profesional. Kalau kerja jam 7, datangnya jam 7.15 is too late. Ya. Disiplin dan saling menghargai pendapat orang lain. Emang kelihatannya ini simple, gampang, jujur, berdedikasi, tepat waktu, disiplin, tapi the way how you implement this susah ya kalau tidak dipraktekkan. Oke? Next. Selanjutnya adalah struktur organisasi di restoran. Mungkin pada saat masa orientasi saya kasih struktur organisasi secara umum. Jadi kalau EBI itu nggak hanya ini ya, EBI itu ada 2. EBI itu ada kitchen atau EBI product, ada EBI service. Jadi yang sekarang kita ini adalah EBI service-nya. Jadi khusus ke service. Nanti kalau ke produk beda lagi teorinya. Nah, yang ini adalah struktur organisasi yang ada di restoran. Jadi restoran itu ada 3 jenis strukturnya. Yang pertama adalah restoran yang high class, bintang 5 atau 5 star. Kemudian restoran sedang dan kecil. Nah, yang ini adalah struktur organisasi restoran hotel besar. Yang pertama itu ada yang namanya restoran manager. Nah, restoran manager ini bertugas mengelola operasional kerja yang ada di restoran. Di bawah restoran manager ada head waiter. Head waiter ini sama seperti kalau kata lainnya supervisor ya. Jadi bertugas membuat schedule untuk kerja, kemudian mengatasi karyawan. Dan juga ada asisten head waiter. Jadi asisten head waiter ini lebih in touch ke tamu. Kalau ada tamu komplain, misalkan waiter dan waitress tidak mampu menangani, bisa dilaporkan ke asisten head waiter. Di bawahnya lagi ada captain. Di sini ya, ini captain. Kemudian ke samping ada wine butler, ada hostess. Kalau wine butler itu adalah yang menangani minuman anggur atau wine. Bisa ke bar jadinya nanti tembusnya. Ya, jadi menangani minuman. Sedangkan kalau hostess yang menyambut tamu.
Jadi host itu berdiri di depan. Mungkin adik-adik pernah lihat kalau lewat ke restoran yang formal atau restoran high class, kemudian ada seorang waiter berdiri sambil membawa buku reservasi. Nah, itu namanya hostess. Jadi tamunya datang, mereka welcoming guest, kemudian disambut tamunya, dicek reservasi table, kemudian diantarkan ke table masing-masing. Nah, itu namanya hostess. Kemudian ada asisten captain. Nah, asisten captain ini bertugas pada section. Jadi begini ya adik-adik, kalau di restoran itu mejanya ada 20 meja. Ya kan, tapi tidak semua ke 20 meja itu satu waiter atau dua waiter yang menangani, bukan seperti itu. Jadi di restoran ada 20 meja dibagi menjadi 5, misalkan 5 meja, 5 meja, 5 meja, 5 meja. 5 meja satu itu namanya section. Jadi section 1. Kemudian namanya satu lagi, kelompoknya satu lagi section 2, section 3, section 4. Nah, masing-masing section itu ada asisten kaptennya, ada kaptennya di sana. Nah, di masing-masing kapten itu ada waiter dan waitress. Susah ya kalau kita gini ya, lewat jauh sekali. Kalau di nyata mungkin saya bisa praktekkan langsung. But that's okay. Kalian bisa googling nanti di Google. Next, di bawahnya ada waiter. Waiter ya bertugas melayani tamu. Ada busboy. Kalau busboy itu yang bawa piring kotor. Setelah tamu makan, di clear up. Clear up itu artinya diangkat piringnya, kemudian dibawa ke steward atau ke kitchen. Steward itu adalah tempat cuci piring. Itu namanya busboy, atau kalau nanti kalian training itu ada yang menyebutnya runner. Ya, bukan runner pelari ya, tapi runner itu adalah orang yang bawa piring kotor ke steward atau ke tempat cuci piring. Next. Sama ya. Oh, salah copy. Oke, kalau restoran ini salah ya. Kalau restoran menengah, itu tidak ada wine butler sama hostess, jadi lurus aja. Oke, jadi mereka ini merangkap. Jadi merangkap kaptennya bisa ke wine butler, bisa ke hostess, bisa waiternya yang jadi hostess. Jadi ngerangkap, tidak ada wine butler, tidak ada hostnya. Sedangkan kalau yang hotel kecil ya cuma ada supervisor dan waiter. Kalau yang di Ubud itu banyak restoran-restoran pinggir jalan, itu nggak ada manajernya, nggak ada asisten manajer, head waiter, nggak ada. Paling supervisor, waiter, selesai. Tetap jalan juga restorannya, cuman kategorinya restorannya kecil atau informal restoran. Sedangkan kalau formal restoran itu lebih ke hotel besar atau restoran yang 5 class. Bisa dipahami sejauh itu or not? Oke, good. Paham ya? Desa paham nggak? Desa N, AP7. Oh, good. Next. Peralatan restoran. Nah, ini yang harus kalian tahu ya, yang harus kalian pahami. Peralatan di restoran yang harus kalian tahu, yang pertama ada furniture. Furniture itu berbahan kayu atau alat-alat furniture. Kan pernah dengar kata furniture kan? Pernah? Furniture, kayu, kursi, meja. Ya, nanti saya kasih gambarnya. Setelah furniture ada linen. Linen berbahan kain. Contohnya ada tablecloth. Nanti saya kasih gambarnya juga. Setelah linen, ada silverware atau cutlery. Silverware berbahan perak atau stainless steel. Stainless steel. Ya, kayak perak, perunggu yang seperti itu. Oke. Kemudian ada glassware, berbahan gelas, kaca. Oke. Kemudian ada chinaware. Chinaware berbahan keramik.
seperti piring-piring, plate ya. Kemudian ada table aksesoris. Table aksesoris itu aksesoris meja seperti flower vase, table number, kemudian ashtray. Nanti saya showing gambarnya. Kemudian ada stationery. Stationery itu alat-alat tulis ya adik-adik, kayak pulpen, tempat mencatat, nah seperti itu. Oke, jadi ada 7 peralatan restoran yang perlu adik-adik pahami sebelum nantinya adik-adik akan bisa set up atau menata meja, membuat meja agar cantik. Nanti kalau sudah suasananya sudah bagus, sudah mulai praktek, nah pada ujungnya adik-adik akan mampu membuat atau menata meja. Oke, sudah paham segitu? Tangannya? Oke, cool. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu furniture. Waktunya lagi 5 menit ya. Furniture, ini contohnya, ada table. Nanti jangan bilang meja lagi ya. Bilangnya table. Coba dipraktekkan sendiri bilang table. Oke, sudah ada yang kemik-kemik, ada yang tidak, ada yang ngantuk. Oke. Jadi table ada 3 jenis. Ada round, bulat, ada square, kotak, ada rectangle, manjang. Kemudian ada oval lagi, tapi saya lupa show up di sini. Kemudian ada kursi atau chair. Jangan bilang kursi nanti lagi ya, bilangnya chair. Chair. Oke. Okay. Chair ada banyak jenisnya. Ada armchair, nah yang paling bawah itu baby chair. Baby chair, tempat bayi ya. Kemudian ada side stand. Ini namanya side stand. Tulisannya side, side, stand, berdiri. Oke, side stand ini berfungsi untuk meletakkan semua peralatan seperti silverware, glassware, chinaware, dan lain-lain. Menu juga bisa taruh di sana. Oke, contohnya seperti ini nih. Oke, kemudian ada tray. Ini namanya tray, alas nampan ya. Jadi kayak alas untuk kayak tatakan kalau bawa minuman atau makanan panas bisa menggunakan tray. Ini traynya besar bukan kecil ya. Jadi ada ukurannya. Ada yang rectangle, ada juga yang bulat. Oke. Ini juga ada seperti ini contohnya. Nah, yang di paling bawah ini namanya placemat yang ada garpu dan spoon. Placemat. Placemat tulisannya. Placemat ini untuk tatakan alas piring. Nah, nanti saya akan pertemuan selanjutnya mungkin saya akan tampilkan bagaimana cara menata meja atau men-set up table ya. Nanti selebihnya kalian bisa lihat videonya di e-learning masing-masing. Oke? Oke. Kemudian ada linen. Linen itu yang berbahan kain ya adik-adik. Jadi ada namanya tablecloth, taplak meja. Ada topcloth. Topcloth itu setelah taplak meja ditambahkan kain lagi di atasnya. Itu namanya topcloth. Ya, TOP, cloth. Kemudian yang gambar ini, sorry, nggak kelihatan ya. Yang kayak garis, kain garis seperti itu namanya table runner. Hanya berfungsi untuk mendekorasi, mempercantik meja saja. Kemudian yang banyak bentuknya, jenis-jenisnya ini namanya napkin. Napkin itu serbet makan. Jadi kalau kalian mau makan, ada sesuatu yang tumpah, ini sebagai penyanggahnya. Napkin namanya. Nah, nanti kita akan belajar cara melipat napkin. Nanti saya akan minta kalian memotong kertas seperti itu. Kita akan praktekkan membuat napkin. Kalian nanti harus mampu melipat 20 jenis lipatan napkin. Ya, 20 jenis. Jadi mulai sekarang kalian cicillah pelan-pelan bagaimana cara melipat napkin.
melalui YouTube, dari Google, banyak sekali source-nya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada glass towel. Ya, atau glass cloth. Glass cloth itu berfungsi untuk polishing gelas. Ya, polishing gelas. Kemudian kalau seandainya gelas setelah dipolish atau dibersihkan, dilap juga dengan menggunakan glass cloth. Ada lagi? Sebenarnya materinya masih panjang sekali ya, cuman kita tidak bisa bahas satu kali pertemuan ini, karena waktunya cuma 35 menit, dan ini saya sudah korupsi waktu 5 menit. Oke, cukup hari ini. Saya harapkan kalian lebih jeli lagi mencari materi-materi di Google, karena materi semua ada di sana. Kalian bisa download, kemudian baca-baca sendiri. Nah, nanti di akhir sesi ini, maksudnya pertemuan selanjutnya, itu akan ada review section. Jadi saya akan meminta kalian mereview apa yang kalian pelajari di pertemuan yang pertama ini. Kan sudah mencatat ya? Sudah apa belum? Kalau sudah, like this, tangannya. Oke, cool. Oke, thank you for today. Have a nice day. Om Santi, 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 Om.